Al-Masih gelarnya Mesias Isa putra dari Maryam, begitu loh. Jadi kalau di sini saya lihat ya di tulisan saya menulis tadi beberapa poin Mas Edis. Logos ini sebenarnya diambil dari kata apa, Mas Edis? Diambil dari kata apa? Istilah logos bagi Yesus. Dan gini, Yohanes ya mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Itu hanya Yohanes yang nulis. Matius, Markus, Lukas nggak nulis itu. Tahu dari mana Yohanes? Mana datanya? Tahu dari mana Yohanes bahwa dia pada mulanya firman, firman bersama Allah, dia adalah Allah? Maksudnya adalah Yesus. Yohanes tahu dari siapa? Datanya di mana? Yesus pernah ngajari seperti itu. Matius, Markus, Lukas nggak pernah menulis seperti itu. Datanya di mana? Yesus pernah ngajari pemahaman seperti itu kepada Yohanes. Di mana datanya, Mas Edis? Karena Paulus pun yang tulisannya mendominasi dalam perjanjian baru gak pernah menulis pemahaman seperti itu. Itu cuma Yohanes yang nulis. Tahu dari mana Yohanes? Mana pemahaman atau bukti sejarah bahwa Yesus pernah ngajari pemahaman seperti itu kepada Yohanes? Datanya mana? Sekian, terima kasih. Lanjut. Baik. Sini ada 10.000 lebih ya. Di sini yang nonton hampir 11.000 orang dan majority itu adalah Muslim. Saya sangat senang ini. Artinya masuk ya. Masuk Pak Eko artinya ya, masuk. Baik, ya. Nih, saya tadi Gus Wapi bilang katanya saya ngarang-ngarang. Teman-teman gini, sebelum saya tunjukkan datanya gini. Tadi kan saya bilang waktu orang-orang di zaman Muhammad baca Quran, mereka itu tahu kalau bahasa Quran ini nggak jelas. Yang dimaksud nggak jelas tuh begini, ini bukan orang Arab yang bikin ini. Karena bahasanya itu kayak bukan bahasa Arab. Seperti dituturkan oleh orang yang lagi belajar bahasa Arab. Makanya kacau bahasanya. Itulah kenapa Al-Quran beberapa kali, ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran tuh bilang, Quran ini bahasa Arabnya itu jelas. Bahasa Arabnya itu jelas, lancar. Lisanun Arabian mubin. Coba Gus Wapi, pernah nggak Anda beli koran Sindo atau koran apa begitu, misalnya Jawa Timur Post begitu, karena ada Jawa Timur kan? Ada nggak pernah ngomong gini koran itu? Koran ini ditulis pakai bahasa Indonesia yang jelas. Ada nggak dia ngomong gitu? Nggak perlu. Tidak perlu Anda menyampaikan tulisan Anda itu ditulis pakai bahasa apa. Nggak perlu. Karena tulisan Anda sendiri sudah menjelaskan dalam bahasa apa Anda bicara. Nih, saya kasih tahu, Muhammad itu dulu sering nongkrong sama orang-orang ajam. Nih, perhatikan. Perhatikan ya, saya bacakan nih Gus Wapi. Nih. Ini dalam surat An-Nahl ayat yang 103. Saya bacakan nih. Allah Ta'ala ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kedustaan, buat-buatan dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi. Bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka tiada lain diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Sabar. Lalu mereka mengisyaratkan seorang laki-laki ajam yang ada di antara mereka, yaitu seorang pelayan milik salah satu puak dari Ka'bah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang menjajakan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya, perhatikan ini, ada kalanya Muhammad atau Rasulullah duduk. Nih, nongkrong-nongkrong, duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya mengenai suatu hal. Padahal orang tersebut berbahasa ajam, tidak mengetahui bahasa Arab atau hanyalah mengetahui sedikit bahasa Arab. Nih, keperluannya yang darurat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada orang-orang Nasrani, ya. Ini kalau Anda baca ini tafsir-tafsirnya ya. Ini saya sudah buat buku khusus tentang ini ya. Jadi Muhammad itu memang dituduh bahwa Muhammad itu belajar, diajari tentang kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah Isa, kisah-kisah kemudian ada malaikat datang kepada Isa, kepada Maryam terus bilang bahwasanya dia akan mengandung dan sebagainya. Jadi mereka itu cerita. Nah, lalu diduga kuat Muhammad, karena ada satu narasi Muhammad itu menyuruh yang namanya Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa ajam. Nah, diduga kuat ada persekongkolan antara Zaid bin Sabit, kemudian orang-orang itu membuat Al-Quran.
Tapi sayangnya orang yang membuat Al-Quran ini bahasa Arabnya itu nggak lancar. Makanya seperti yang saya bacakan tadi ini, dia bikin narasi kayak begini. Ada malaikat datang kepada Maryam. Wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, membuat kamu gembira dengan kalimat darinya yang bernama Al-Masih. Dibuat kamu gembira dengan kalimat darinya yang bernama Al-Masih. Maksudnya gimana? Makanya ketika orang baca itu, makanya kalau Anda lihat di dalam terjemahannya ditambahin di situ, menggembirakan kamu bahwa kamu akan melahirkan seorang anak. Nggak ada di situ bahasa aslinya bahwa kamu akan melahirkan, nggak ada. Makanya di dalam Injil tidak pernah ada narasi malaikat ngomong sama Maria, wahai Maria, saya gembirakan kamu dengan logos yang namanya Yesus. Apa? Kamu ngomong apa? Maria juga pasti nggak ngerti itu maksudnya apa. Saya gembirakan kamu dengan logos namanya apa sih? Ngomong apa lo? Gua lempar lo pakai gelas. Nah, di dalam sebenarnya itu kan Yohanes yang bilang setelah Maria, setelah Yesus lahir, Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu di ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Nah, cerita ini diambil oleh Islam lalu disampaikan oleh Maria. Wahai Maria, saya gembirakan kamu dengan firman yang menjadi manusia. Mana ada ngomong itu. Makanya saya bilang, ada pengutipan yang dilakukan Al-Quran terhadap Bible, tetapi konteksnya salah. Gitu loh, konteksnya salah, bukan kayak begitu maksudnya, tapi itu dibicarakan menjadi percakapan antara Maria dengan malaikat. Padahal itu adalah penjelasan sudah. Yohanes di dalam Injil Yohanes. Aduh, Gus Wapi sudah berubah wajahnya, sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pertanyaan saya belum dijawab ya. Nanti bisa dijawab di sesi selanjutnya, Mas Edis. Dari mana Yohanes tahu bahwa Yesus itu pada mulanya firman, firman bersama Allah, dan firman adalah Allah? Itu belum dijawab. Jangan terlalu fokus ke Islam dulu sehingga lupa pertanyaan saya. Jadi gini, tadi data yang dibawa oleh Mas Edis, saya kira data itu tentang Nabi Muhammad nongkrong dengan orang ajam mengarang Al-Quran. Dan ternyata Mas Edis pun mengakui itu diduga. Jadi begini Mas Edis, kalau bawa data itu yang jelas, kalau cuma diduga Mas Edis, itu dugaan Mas Edis. Umat Islam satu pun gak ada yang meyakini dugaan tersebut, karena definisi atau ibarat atau dalil yang Mas Edis bawa itu gak lengkap. Gak ada cerita di sana Nabi Muhammad nongkrong dengan orang ajam sedang belajar apa-apa, kan gak ada Mas Edis. Gitu, gak ada. Berarti kan hanya dugaan. Justru yang disebut dugaan kuat itu seperti ini Mas Edis. Saya menduga kuat bahwa Yohanes sering satu komal dengan orang-orang Yunani. Sehingga paham-paham filsuf Yunani masuk dalam kitab suci Anda. Itu ada dugaannya. Ya, ini bukan hanya dugaan, ini fakta ini ya. Ini bukan di dalam website Islam ya, ini ya. Bukan di dalam website Islam. Britannica, ini website dari barat ya, dari barat. Ini Logos di zaman kuno, filsafat Yunani dan teologi Kristen awal. Akal budi ilahi yang tersirat dalam kosmos, yang mengaturnya dan memberinya bentuk dan makna. Meskipun konsep tersebut juga ditemukan dalam sistem filsafat dan teologi India, Mesir dan Persia, konsep tersebut menjadi sangat penting dalam tulisan-tulisan dan doktrin Kristen sebagai wahana untuk memahami peran Yesus Kristus sebagai prinsip Tuhan yang aktif dalam penciptaan dan penataan kosmos. Nah, ini dugaannya sangat kuat ini. Berarti Yohanes pernah satu komal dengan orang filsuf Yunani. Makanya sampai ajaran-ajaran filsuf Yunani masuk ke dalam kitab suci Anda. Begini maksudnya, gitu loh. Apalagi kalau di sini kita buka ya, ini ya. Pada bab pertama, Injil menurut Yohanes, Yesus Kristus didefinisikan sebagai firman, logos dalam bahasa Yunaninya, yang berinkarnasi atau menjadi manusia.
Identifikasi Yesus sebagai Logos ini didasarkan pada konsep wahyu dalam Perjanjian Lama Alkitab Ibrani. Seperti yang sering muncul dalam frasa firman Tuhan yang menyiarkan gagasan tentang aktivitas dan kuasa Tuhan, dan pandangan Yahudi bahwa hikmat adalah agen ilahi yang menarik manusia kepada Tuhan. Dari mana pemahaman ini? Penulis Injil menurut Yohanes menggunakan ekspresi filosofis ini yang dengan mudah dikenali oleh para pembaca di dunia Helenistik, budaya Yunani, untuk menekankan karakter penebusan dari pribadi Kristus. Nah, ini namanya dugaan kuat. Berarti pemahaman logos di dalam kekristenan itu nyontek dari filsuf Yunani 6 abad sebelum Masehi. Gitu loh. Begitu Mas Edis, ini baru datanya keren gitu loh. Logos ini terinspirasi Yohanes dari filsuf Yunani. Datanya lengkap, bukan data seperti Mas Edis barusan. Cuma Nabi Muhammad berbincang sama orang ajam langsung dituduh Nabi Muhammad belajar Quran, ngarang Quran dengan orang ajam. Kan gak jelas. Dugaannya gak kuat gitu loh. Beda sama data yang saya tampilkan, bahwa istilah logos yang ada pada Yesus ternyata nyontek 6 abad sebelum Masehi kepada para filsuf Yunani. Filsuf Yunani ini agamanya penyembah dewa. Gitu loh. Apakah Anda sedang menyembah dewa Yesus sekarang? Kan begitu. Nah, ini namanya dugaan kuat. Berarti Yohanes dulu pernah buat TikTok 1 komal dengan orang Yunani. Mereka belajar filsuf Yunani sampai dijadikan kitab suci istilah logosnya. Ya, pernah 1 komal dulu, dan penontonnya ribuan juga mungkin, yang ngetap layar sama yang nge-share banyak gitu. Sehingga banyak yang percaya. Sehingga banyak yang percaya istilah logos ini gitu loh. Saya tanggapi ya. Baik, saya tanggapi. Baik, jadi teman-teman sekalian. Tunggu dulu, waktunya belum keluar. Oke, kita kasih waktu dulu. Baik. Terima kasih ya, pertanyaan bagus. Jadi apakah konsep Yohanes 1 pasal yang pertama sampai 14 itu terinspirasi dari filsuf Yunani? Tadi dia sudah ini juga sudah hal yang lumrah atau hal yang biasa didiskusikan di dalam internal kekristenan. Itu bukan mencontek tetapi menjelaskan. Justru Injil datang menjelaskan. Bukan menconteknya. Gitu loh. Jadi justru Injil ini kasih jawaban ini terhadap satu pemikiran pada waktu itu yang belum terpecahkan. Nah, makanya datang Injil menjelaskan itu, bukan menconteknya, justru ingin memecahkan masalah itu, Gus Wapi. Begitu ya. Baik. Sekarang kita fokus ke tema ini biar kita nggak lari-lari kemana-mana. Kan gini. Anda tadi bilang, loh itu kan tuduhan. Tuduhan bahwasanya Muhammad dituduh belajar kepadanya. Sekarang gini Gus, bagaimana cara kita bisa membuktikan bahwa tuduhan itu benar atau salah? Kan benar bahwa Muhammad tuh sering duduk-duduk bareng, nongkrong bahasa kitanya. Nongkrong dengan orang-orang ajam. Orang-orang asing dari luar Arab. Mereka ini pedagang. Mereka ini diduga kuat orang-orang Nasrani. Ya kan? Mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil. Nah, ketika Muhammad nongkrong dengan mereka, orang-orang ngomong, lihat tuh, Muhammad nongkrong-nongkrong sama itu orang-orang Nasrani. Ah, dia itulah yang ngajarin Muhammad. Kok bisa Muhammad tahu ada Isa, kemudian ada Maryam, ada Musa, itu yang ngajarin Muhammad itu. Nah, sekarang gini, Allah bantah begini. Bagaimana mungkin kamu tuduhkan bahwa mereka yang ngajarin? Bagaimana mungkin kamu tuduh mereka itu adalah dalang yang membuat Al-Quran? Sedangkan bahasa Arab mereka itu kacau balau. Sedangkan bahasa Al-Quran itu lisanun Arabian mubin. Bahasa Arab yang jelas. Nah, sekarang caranya gini. Umat muslim pasti akan percaya bahwa bahasa Arab Al-Quran itu jelas. Itulah buktinya bahwa Muhammad itu nggak diajarin sama mereka. Tapi ternyata setelah kita cek Al-Quran, para ulama sepakat bahwa Al-Quran mengandung kosakata ajam. Jadi
adanya bahasa-bahasa ajam di dalam Al-Quran yang bahkan orang Arab sendiri tidak tahu, itu menjadi fakta kuat bahwasanya memang orang ajamlah di balik dalangnya. Sama seperti begini, ada orang Australia, orang Australia tinggal di Bali. Dia baru tinggal 2 minggu, terus dia nulis puisi pakai bahasa Indonesia. Pasti bahasa-bahasa Inggrisnya nyantol di dalam. Makanya kalau orang Inggris, ya biasanya mereka nge-YouTube juga kan, bikin podcast begitu, bikin YouTube. Makanya bahasa Inggrisnya sering masuk ke dalam. Saya pergi ke market kemarin. Saya pergi ke market. Pergi ke market? Ini bukan orang Indonesia, ini bukan orang sini nih yang ngomong nih. Market? Apa market? Oh, market itu bahasa Inggris. Nah, di dalam Al-Quran kita bisa menemukan itu. Kita bisa menemukan kata-kata itu di dalam Al-Quran. Apakah di dalam Al-Quran mengandung kosakata-kosakata ajam? Para ulama sepakat, sebagian memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung kosakata-kosakata ajam. Saya kasih contoh. Misalnya apa? Jannatul Aden. Apa itu Jannatul Aden? Bingung orang Islam. Aduh, apa ini Jannatul Aden? Kemudian Jahannam. Apa Jahannam? Bingung orang Islam. Jahannam ini apa? Jahannam. Ngarang. Orang Islam ngarang. Jahannam itu adalah tempat yang bertingkat-tingkat begini-begini. Aduh, ngarang bebas. Jahannam ternyata telusur berasal dari Bible. Jahanam itu tempat yang nyata, tempatnya di Israel, tempat pembuangan sampah, tempat pembakaran mayat-mayat, atau tempat dulu dipakai oleh orang-orang kafir di Israel sebagai tempat persembahan mereka ketika mereka mengorbankan anak-anaknya di situ, dibakar kepada dewa Molok. Nah, dulu tempat itu diumpamakan sebagai tempat penyiksaan. Nah, makanya Yesus mengatakan mereka akan dibuang ke lembah Gehinom, ya, tempat Ben Hinom, lembah anaknya Ben Hinom, karena yang punya tanah itu namanya Ben Hinom. Nah, Ben Hinom berubah jadi Jahanam. Makanya ternyata Jahanam ada di Israel. Diambil oleh Al-Quran, tapi orang Islam nggak tahu. Aduh, berat. Nah, silakan lanjut. Oke. Aduh, kalah terus kita koin, saudara. Kenceng ini anunya, penggemarnya Wafi ini lagi panas sama saya. Jadi mereka mensupport Wafi supaya Wafi semangat 45, saudara. Baik, silakan. Ini kayaknya Silakan. Mas Edis ini lama-lama jangan debat lah, ngelawak aja. Memang fakta. Nanti saya jelaskan asal-usul Jahannam dari mana. Iya, gini. Enggak, saya tidak menyalahkan Mas Edis. Enggak, saya dalam hal ini saya membenarkan Anda bahwa kita sama-sama memiliki bahasa serapan. Saya jujur memang. Tetapi ketika bahasa serapan itu sudah digunakan dalam sebuah negara sebagai bahasa negara itu, maka sah. Contoh nih ya, kalau di dalam Indonesia, soal itu bukan bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Arab, su'alun, dari kata sa'ala, bertanya, soal. Atau jadwal, dari bahasa mana? Apakah itu bahasa Indonesia? Tetapi ketika bahasa-bahasa itu sudah resmi di negara kita, maka itu namanya bahasa resmi Indonesia. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab lagi. Kata soal itu berbahasa Indonesia. Meskipun hakikatnya, serapannya dari bahasa yang lain, yaitu bahasa Arab. Itu biasa saja, maksudnya itu tidak mengganggu gugat kemurnian sebuah kitab suci. Dan di dalam kitab suci Anda juga banyak serapan-serapan seperti itu, banyak Mas Edis. Yang lucu itu begitu Mas Edis, kalau Nabi Muhammad contohnya, tadi Mas Edis mengatakan Nabi Muhammad sering nongkrong dengan orang ajam. Lalu timbul dugaan Nabi Muhammad belajar Al-Quran kepada orang ajam, ngarang Quran hasil dari belajar. Nah, ini dugaan yang nggak kuat karena datanya nggak ada Mas Edis. Ingat, Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin, Sayyidul kaunaini wathaqalain. Muhammadun Sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min
urbi wa min ajami. Nabi Muhammad diutus untuk bangsa Arab dan bangsa Ajam, maka wajar Nabi Muhammad sering duduk dengan orang Ajam, sering duduk dengan orang Arab. Salman Al-Farisi dari Persia jauh-jauh datang ke Arab untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga dia menjadi sahabat terbaik. Salman Al-Farisi bukan dari bangsa Arab tapi dari bangsa Ajam. Yang lucu itu Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, tapi buku kitab sucinya munculnya Yunani. Kok bisa gitu loh? Yesus setiap hari ngomongnya Aramaik, setiap hari dia nongkrong dengan orang-orang di Israel sana, tapi malah dipanggil Yesus. Yesus itu Yunani, bro. Bukan Aramaik itu, Yunani. Kok bisa? Yesus diutusnya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Keselamatan pun datang dari bangsa Yahudi, kata dia. Tapi kitab sucinya, namanya, nama-nama murid-muridnya yang muncul us semua. Markus, Matius, Lukas, Paulus, Yesus. Yesus ini kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani artinya kuda Nil. Gitu loh. Masa Yesus kita artikan kuda? Kan gak pantas. Umat Islam memuliakan Nabi Isa meskipun tarafnya hanya sampai Nabi bukan Tuhan. Makanya seharusnya Anda itu bencinya ke orang Yahudi yang menolak Yesus di zaman itu, bukan kepada umat Islam. Umat Islam menerima memuliakan beliau, memuliakan Bunda Maria, tapi kita tidak menuhankan. Dan beliau diutus untuk bangsa Bani Israel. Tapi yang lucunya kitab yang muncul bahasanya us Yunani. Ada apa Mas Edis? Gitu loh. Kok malah jadi Yesus? Itu kalau ditambahi tak marbutoh, susah akhirnya. Kalau Nabi Muhammad kumpul dengan orang Ajam itu wajar. Beliau diutus untuk bangsa Arab dan bangsa di luar Arab gitu loh. Contoh kalau kita lihat nih ya, kita lihat Mas Edis. Ini ya, kenapa istilah-istilah Yunani ini banyak muncul? Karena memang terindikasi banyak filsafat Yunani yang masuk. Ini ya, Bible Gateway. Ini bukan take away ya, take away makanan yang dibawa pulang itu bukan ya. Mas Edis. Bible Gateway. Ini ya, Johannes 1 number 1. You understand? 1 number 1. Chapter 1 is number 1. Ya, ini ya. In the beginning. Yes, you understand? Ini nanti kalau kita lihat ya, ini ada B-nya ya, B kecil ini ya. Klik. Nah, ini kita salin, kita translate guys ya. Kita salin, kita translate. Nah, kita translate di sini. Nih ya. Tadi apa ini? In the beginning ini. Apa artinya? Ternyata di sini firman logos Yunani, istilah ini menggunakan firman Tuhan dari mana? Dari filsafat Helenistik. Dear, selamat datang di kebenaran. Pemahaman realitas yang hakiki, filsafat Helenistik. Dari filsafat ternyata. Yes. Baik. Ada satu pengakuan yang cetar membahana dari Gus Wafi ya, bahwasanya Gus Wafi sudah mengakui dia tidak menyalahkan saya. Ini saya kaget tadi, ternyata dia membenarkan saya, saudara-saudara, bahwa di dalam Al-Quran mengandung bahasa-bahasa asing yang bukan bahasa Arab, saudara-saudara. Tetapi dia bilang katanya itu sudah jadi bahasa Arab. Sejak kapan? Begini Gus Wafi, saya kasih contoh ya, Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, di situ ada kata-kata waraqimi. Itu sudah pernah kita bahas kan? Ya kan? Dan tanda, dan mereka mendiami gua dan rokim itu. Dan tanda-tanda kebesarannya mendiami gua dan rokim. Apa rokim? Apaan rokim? Nah, makanya kalau kalian buka surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, di situ rokim itu nggak diterjemahin. Makanya dibikin tafsir menurut Qatadah. Rokim artinya nama anjing. Menurut ini Rokim artinya batu bertulis. Menurut Udin, menurut. Jadi sebenarnya apa namanya? Saya katakan, mohon maaf, saya harus pakai bahasa yang sarkas. Gombal
atau bualan bahwa Al-Quran bahasa Arab yang jelas itu bohong yang nyata. Bayangkan, berkali-kali Al-Quran sampai berbusa-busa Al-Quran itu bilang, Quran ini bahasa Arab yang jelas. Makasih Karios, makasih. Quran ini bahasa Arab yang terang. Sungguh jelas bahasa Al-Quran ini. Saking jelasnya, penerjemah Al-Quran bingung apa itu rokim. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, 8 atau 9 itu. Wa rokimi. Mereka mendiami gua dan rokim. Mendiami gua dan rokim. Dan gini, saya kasih tahu gini. Sebenarnya Al-Quran sendiri udah ngaku. Jadi ketika banyak tuduhan, ketika tuduhan sudah bertubi-tubi bahwa Al-Quran itu memang bahasa Arabnya nggak jelas, terdapat kosakata yang bahasa Arabnya nggak jelas, Al-Quran menyerah. Makanya keluar surat Ali Imran ayat yang ke-7. Itu bukti bahwa Al-Quran sudah menyerah dengan tuduhan-tuduhan itu. Dengan kata-kata begini. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang tidak seorang pun mengerti maknanya. Loh. Kemarin dibilang Quran itu bahasa Arab yang jelas. Lisanun Arabian mubin. Kami turunkan Quran itu pakai bahasa Arab. Biar kamu paham. Ternyata setelah Al-Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya pembacanya paham, ternyata pembacanya nggak paham, saudara. Karena nggak paham, karena nyata itu bukan bahasa Arab, akhirnya Al-Quran memunculkan opsi. Ini makanya memang mantap kok. Pengarang Al-Quran ini memang jitu. Dibikinlah. Di dalam Quran itu, wahai umatku, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Kemarin ngapain? Bilang-bilang bahwa Quran itu bahasa Arab biar kamu paham. Sekarang bilang di dalam Quran ada ayat yang nggak bisa dipahami. Oh, Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim? Saya bingung, saudara-saudara. Kemudian Yasin, apa Yasin? Aduh, bingung saudara-saudara. Jadi di dalam Al-Quran itu mengandung banyak sekali bahasa-bahasa ajam. Dan Gus Wapi sudah mengakui itu. Pengakuanmu mantap, Gus Wapi. Pengakuanmu mantap. Tadi cuman kamu kan menambahkan begini. Tapi itu udah jadi bahasa Arab loh, bro. Udah jadi bahasa Arab. Masalahnya itu belum jadi bahasa Arab. Seandainya itu sudah jadi bahasa Arab, mustahil orang Arab bingung tafsirnya apa. Di dalam tafsir surat kalau tidak salah, aduh nanti saya buka datanya. Bagaimana di situ dalam narasi itu dikatakan Umar bin Khattab, Abu Bakar sampai bilang sesungguhnya ini adalah takulluf katanya. Artinya mengatakan sesuatu yang saya tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Bayangkan Umar bin Khattab, Abu Bakar yang orang Arab asli tidak tahu apa itu. Itu misalnya ada di dalam surat Abasa, ya, Abasa wa ab, begitu kan ada kata ab di situ. Apa itu ab? Karena apa itu artinya bapak. Kok ini daun-daunan, rumput-rumputan. Ada di situ. Nanti itu buku saya sudah pernah saya terbitkan, tapi sayang sekali buku saya tinggal di Indonesia tercinta, saudara-saudara. Silakan Gus Wapi tanggapannya. Sekali-kali kasih didikan dong sama orang muslim, kasih tahu bahwa memang ada bahasa ajam di dalam Quran. Gus Wapi ini. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Mas Edis, kalau saya itu dalam berdiskusi itu selalu jujur Mas Edis, tidak tipu-tipu. Ketika memang di dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa serapan dari bahasa lain, saya akui memang ada gitu loh. Yang mengatakan tidak ada itu saya kira kurang belajar gitu ya, kurang belajar. Nah, tetapi ketika bahasa itu sudah resmi menjadi bahasa Arab, makanya saya contohkan tadi kan, kata soal, kata Senin. Senin di dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab artinya ifnain, hari kedua. Karena Ahad adalah hari pertama, minggu. Apakah Senin ini bahasa Arab? Ya enggak lah, bahasa Indonesia itu sudah resmi.
Kecuali begini Mas Edi, sampean bisa menunjukkan kata ar-raqim min ayat kanu min ayatina ajaba, kan begitu dalam surah Al-Kahfi. Kata ar-raqim itu dulu ketika Al-Qur'an turun belum resmi jadi bahasa Arab, ada datanya. Wah, itu keren. Keren kalau ada datanya. Ternyata gak ada data kan Mas Edi kan? Begitu loh. Dan ini saya tampilkan para ulama seperti Al-Imam As-Suyuti. Ya. Al-Imam As-Suyuti itu punya kitab namanya biasa aja gitu loh. Lalu itu akan mengganggu kemurnian Al-Qur'an? Enggak gitu loh. Al-Mutawakkili. Jadi Imam Suyuti dulu hidup di zaman Khalifah Mutawakkil namanya. Beliau disuruh oleh Khalifah Mutawakkil untuk menulis Al-Quran, menulis bahasa-bahasa yang diserap oleh Al-Quran dari bahasa-bahasa lain. Ada kitabnya. Itu Al-Mutawakkili fima warada fil Quran, yang ada di dalam Al-Quran bil lughatil habasyiyah, yang aslinya adalah lughah al-habasyiyah wal farisiyah, versi wal hindiyah dan hindi, wa turkiyah dan Turki dan lain sebagainya. Ada kitabnya gitu loh. Tapi apakah kemudian sampean punya data ketika ayat itu turun, itu belum resmi jadi bahasa Arab, lalu sampean mengatakan begini, Sayyidina Umar saja bingung dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran beda dengan Bible, bro. Kalau Bible kita baca terjemahan, coba saya tanya ya kepada Anda ya. Ini contoh. Al-Quran menyuruh kita bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Nabi Muhammad SAW. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, apa arti dari ayat-ayat tersebut? Ada, gitu loh. Jadi Al-Quran itu dengan lisanun Arabiyyun mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang benar menurut siapa? Menurut para ahlinya. Sampai tidak pernah belajar tentang masalah gigi, ya bertanya kepada dokter gigi. Bukan menerjemah langsung ilmu kedokteran, tidak bisa bro, kepada ahlinya. Sampean kalau sakit dalam datang ke dokter ahli bedah, dia yang paham ilmunya. Tidak kemudian kita belajar buku ahli bedah langsung jadi dokter bedah, gak begitu konsepnya, gitu loh. Atau begini, kita tanya ini Mas Edis, apakah Tanakh, Taurat dan Mazmur dan lain sebagainya menggunakan bahasa yang jelas Mas Edis? Sekarang saya tanya kepada Mas Edis, apa artinya ini Mas Edis? Di dalam Mazmur 50 nomor 1 ayat ke-1, di sini ada ayat begini, Mazmur Asaf yang maha kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Apa arti Asaf ini Mas Edis? Mas Edis ya, Mazmur Asaf, Mazmur 50 nomor 1. Sekarang saya tanya, Asaf ini artinya apa? Jawab pakai data ya. Jawab pakai data. Makna Asaf itu apa? Datanya disebutkan. Nah kan mulai pusing dia sekarang. Mulai nyari data dia guys, mulai buka-buka Google dia. Tapi tadi kan girang nih Mas Edis, Wafi mengakui bahwa di dalam Al-Quran ada bahasa serapannya, biasa saja. Yang heboh itu Edis tadi mengakui bahwa di dalam Yohanes ada pemahaman filsuf Yunani. Wah, selamat datang di kebenaran Mas Edis. Edis mengakui saudara bahwa di dalam Bible, di dalam Yohanes mengandung pemahaman filsuf Yunani Helenistik. Nah itu, sedangkan Yunani Helenistik ini adalah bahasa bagi para penyembah dewa saudara. Bagi para penyembah dewa. Wah itu bingung dia sudah. Dia mau mencari jawabannya itu bingung. Dia pusing itu. Pusing dia. Topi dia tadi berwarna putih guys, jadi merah sekarang itu guys. Pusing nyari jawabannya dia guys. Dia tadi sudah mengakui pemahaman Yohanes ya, ada pemahaman filsuf Yunani Helenistik para penyembah dewa. Berarti bukan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 ya, tapi pemahaman filsafat. Selamat datang di kebenaran. Ya. Gus Wapi semangat 45 karena pendukungnya sangat wah. Gus Wapi hari ini bertaburan dia support dan dukungan koinnya, makanya dia senyum-senyum. Baik, Gus Wapi, begini ya Gus ya. Adakah Bible pernah mengklaim? Tadi kan saya sudah bilang, waktu kita buka Bible, pernah nggak Bible itu ngomong gini, Bible ini ditulis dengan bahasa Yunani? Nggak ada. Tidak pernah Bible ngomong bahwa Bible ini tulis pakai bahasa Yunani. Yang mengklaim bahwa dirinya ditulis pakai bahasa Arab yang jelas itu Al-Quran.
Coba Gus Wapi, saya mau tanya, kenapa sih Quran kok mengklaim berkali-kali bahwa Quran itu nggak bahasa Arab yang jelas? Quran ini sungguh bahasa Arab, bener-bener Al-Quran ini bahasa Arab. Kenapa Quran perlu ngomong gitu? Tahu nggak alasannya apa? Karena memang orang-orang di zaman Muhammad itu sudah menyadari bahwa Al-Quran bahasa Arabnya nggak jelas. Nampak bahwa Al-Quran itu dibuat-buat oleh orang luar Arab. Maksa bahasa Arabnya itu maksa. Contoh nih, kata Rokim tadi nih. Nih, saya balikkan kamera saya ya. Nih, ini ada sebuah buku yang membahas kata Rokim ini. Ini sudah dipecahkan. Yang mecahkan tuh orang Kristen juga. Nggak ada orang Islam sanggup memecahkan Al-Quran. Nih, kata Rokim, bahasa Arabnya tuh begini. Sorry kalau tulisan saya agak ruwet ya. Nih. Aduh. Nih, kalau kata Rokim ya, Gimana itu aduh, sorry bahasa Arab tulisannya. Nih. Kalau kata Rokim Itu gimana? itu sesungguhnya sebenarnya bahasa kalau mim kan begini mim nih. Gimana tulisannya itu? Ya dia nih. Ini kata mim ya. Kalau mim Al-Qur'an kan begini. Jadi jangan ketertawa-tertawa. Gus Wapi jangan tertawa-tertawa. Tulisannya Jangan lucu, tertawa, Mas. saya tidak pede. Nah, jadi sebenarnya dulu sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu belum ada pena. Jadi dulu nulisnya itu pakai tinta. Nah, sebenarnya tulisannya itu bukan rokim, tetapi rukud. Ya, jadi ketika dia menulis huruf dal, ya, menulis huruf dal, nih, bedanya huruf dal sama huruf nih ya. Kalau huruf dal kan begini, huruf ro sama huruf dal itu kan bedanya lengkungan ya gimana? Ini kalau ro ya, kalau ro begini, kalau dal kan begini, agak begini ya, agak begini nih kan, gini, ya kan? Betul nggak? Saya tanya betul atau tidak? Nah, jadi sebenarnya Rokim itu sebenarnya tulisannya bukan Rokim tapi Rukud. Nah, tapi gara-gara dia telat ngangkat penanya, akhirnya jadi kayak begini, mbeler ke sini, jadi huruf mim, makanya menjadi Rokim. Loh, makanya ayat itu sebenarnya bunyinya begini. Nih, bunyinya begini nih. Surat Al-Kahfi ayat yang nih, perhatikan ya. Atau mereka mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan sujud. Jadi sebenarnya kata Rokim ini merupakan kesalahan tulis. Sebenarnya tulisannya itu rukud, ya. Orang-orang yang mendiami gua dan bersujud di situ. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Jadi sebenarnya dulu ada orang-orang yang mereka itu lari-lari karena dikejar-kejar, mereka masuk ke dalam gua. Lalu di dalam gua itu mereka bersujud, rukut di sana. Ternyata penulis Al-Quran telat mengangkat penanya sehingga yang seharusnya tertulis rukut, karena dia telat ngangkat pena, huruf dal berubah menjadi huruf mim. Ini dipecahkan di dalam buku The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Suatu saat nanti kalau Gus Wapi bisa ini saya tinggal. Nih ya, tampilannya begini nih. Makanya saya bilang tadi ini. Jadi sebenarnya dia itu mau menulis ru, ro, ru. Aduh, huruf ro sama dal saya agak sama. Nah ini. Saya nggak bisa lancar nulisnya. Nih ya. Off ya. Kemudian ini. Nah, waktu dia ingin menulis huruf dal, rukut, pena dia itu telah diangkat. Akhirnya beginilah, nurun ke bawah. Jadi rokim. Makanya sampai sekarang orang Islam pusing palanya. Apa rokim itu? Ada yang bilang nama anjing. Ada yang bilang nama lembah. Ada yang bilang batu bertulis. Makanya pusing. Gini Gus Wapi. Kalau memang rokim ini bahasa Arab, tadi kan kamu mengatakan, coba tunjuk. Satu ayat di dalam, makasih Kak Mika, Bang Mika, makasih Bang. Tunjuk satu ayat di dalam Al-Quran bahwa kata rokim ini sudah digunakan sebelumnya. Silakan. Gus Wapi nangis hari ini dia, meninggal dia. Jangan tertawakan tulisan Arab saya yang jelek ya. Jangan tuliskan tulisan Arab saya memang jelek. Silakan. Iya. Anjir. Ya, jadi
Itu yang kamu nggak jawab loh. Pertanyaan saya mana ini? Asaf, Mazmur Asaf itu apa artinya? Oh iya, nanti saya jawab. Tadi kan kamu buka di Wahyu tuh sarapan pagi, ada nggak? Nggak ada. Saya nggak buka. Saya mencari itu tulisan-tulisan ini, saya Mazmur siapkan Asaf, materinya. nanti dijawab itu ya, Asaf itu artinya apa ya gitu loh. Kan tulisan Mas Edis begini guys ya. Room, ini room bukan Rokim. Rokim itu begini Mas Edis ini ya. Saya ajari sedikit apa namanya itu kaligrafi, Rokim. Nah, ini Mas Edis, Rokim. Nah, Rokimun. Nah, gitu loh Mas Edis. Rokim, gitu loh. Tadi Mas Edis bilang kata Rokim itu sebenarnya saya salah tulis. Sebenarnya yang benar itu adalah rukut pakai dal. Datanya di mana? Coba tunjukkan datanya. Kalau memang itu awalnya salah tulis, biar kesannya itu nggak asumsi gitu loh. Rukut itu bukan sujud artinya. Rukut itu artinya tidur. Makanya Ya, tidur maksudnya. Ya, bukan sujud. Tadi kamu kan memaknai sujud kan? Bukan. Kalau sujud itu sajadah, yasjudu. Rukut dari rokoda artinya tidur. Ashabul kahfi tidur kan begitu kan? Bukan sujud, tidur. Tidur Nah, itu dalam nanti gua. datanya ditampilkan ya, ditampilkan. Nah, karena begini, kalau kita melihat rokim dari rof kof mim, ya, rokmu kan gitu. Penafsiran banyak memang, namanya juga para ulama gitu loh. Menafsirkan kata ar-rokim, kanu min ayatina ajaba. Jadi ayat-ayat yang ajib, yang dapat mengherankan kita semua itu membenarkan kepada kita bahwa Mas Edis pusing memaknai lafal ar-rokim gitu loh. Perbedaan pendapat para ulama dalam tafsir itu ada dua Mas Edis. Ada namanya ikhtilafu tanawu, ada ikhtilafu tabot. Ikhtilafu tanawu artinya berbeda pendapat tapi tidak bertentang, tidak saling menentang akidahnya, enggak. Nah, ikhtilafu tabot itu sampai bertentangan yang menyerang terhadap akidah misalnya. Itu enggak terjadi. Ar-Rokim jawabannya tuh ada banyak gitu loh. Ini dulu sudah pernah kita bahas kayaknya ini Mas. Ini ya. Ar-Rokim dari kata ro kof mim itu sama seperti ayat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-9. Warrokmu al-kitabah, tulisan di lauh, di batu. Al-Mutaffifin di dalam surah Al-Mutaffifin ada ini ya. Kitabum marqum. Marqum sama ro qaf mim. Marqum mengikuti wazan maf'ulun. Raqimun ikut wazan fa'ilun. Biasa aja gitu loh. Nggak kemudian wow banget. Yang wow itu Mas Edis tadi mengakui kalau Yohanes 1 ayat 1 terinspirasi dari Yunani Helenistik yang mereka adalah penyembah para dewa. Itu. Dan pertanyaan saya Mas Edis belum dijawab, makna Mazmur Asaf itu apa? Asaf itu apa artinya? Pakai data Mas Edis. Kalau memang Anda mengatakan di dalam Al-Quran banyak bahasa yang nggak jelas, Al-Quran itu sudah mengatakan kanu min ayatina ajaba. Ayat Al-Quran ini bisa membuat orang takjub. Bayangkan sekelas Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah itu ahli bahasa di zamannya, ahli puisi di zamannya. Ketika surah An-Najm turun, dia itu terkagum-kagum dengan Al-Quran. Bayangkan. Bahkan kalau Anda membuka ya, buku yang ditulis oleh Johann Wolfgang von Goethe, ya, Goethe, orang yang ahli sains terakhir yang paling banyak pengetahuannya tentang sains, bahkan dia dipuji oleh Albert Einstein, ya, sebagai orang terakhir yang pengetahuannya banyak. Dia mengakui kehebatan Al-Quran, bahwa Al-Quran datang dari keabadian. Bayangkan, orang Kristen yang bernama Johann Wolf, ya, yang dia adalah pakar sains, mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang datang dari keabadian. Waduh, keren. Orang Kristen yang mengakui. Sekarang saya tanya, ada nggak Bible ya yang diakui oleh ulama Muslim, ulama terkemuka Muslim? Ada nggak yang mengakui Bible ini adalah kitab yang keren seperti itu? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Gitu loh.
Jadi beda Al-Quran dengan kitab suci Al-Quran. Sekian, terima kasih. Ayo. Makasih Kak menjawab Mika. ya. Makna Makasih Kak Asaf Mika, dijawab. Bang Mika. Waduh, baru si Wapi meninggal. Kak Mika datang, Wapi langsung nangis. Wajahnya berubah. Apa itu sih? Baik. Terima kasih ya Bang Mika, Kak Mika, terima kasih. Gini, Gus Wapi. Saya mulai dari yang saya ingat-ingat dulu. Kamu bilang bahwasanya tidak ada orang ulama-ulama Islam, tidak ada mereka yang takjub terhadap Bible. Sekarang saya tanya, dari mana ulama-ulama seperti Ibnu Katsir, Jalalain, tafsir-tafsir Al-Quran, ketika mereka mengetahui nama adik Yusuf namanya Bunyamin? Coba dari mana mereka tahu? Bedanya gini, kalian sembunyi-sembunyi, mencuri. Nggak boleh gitu, Gus Wapi. Ketika orang Muslim mengetahui bahwa nama adik Yusuf namanya Bunyamin, kemudian Aisyah punya 12 murid, nama-namanya ada Yohanan, ada Simon, ada ini. Tahu dari mana? Bukan mengagumi lagi, dicontek mentah-mentah untuk menjelaskan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran bukan goce yang mengakui kehebatan Bible. Bukan ahli sains Albert Einstein, bukan. Allah langsung, Al-Quran langsung yang merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Gimana sih Gus Wapi ini? Masa Anda bandingkan Albert Einstein sama Goce yang cuman manusia biasa? Ini langsung Al-Quran yang mengkonfirmasi. Sesungguhnya di dalam Injil itu terdapat kebenaran. Tapi orang Islam nggak percaya yang terdapat kebenaran itu adalah kitab karangan ulama. Nggak boleh gitu Gus Wapi. Sekarang gini. Asaf diingat. Baik. Oh ya, Mansur Asaf. Asaf itu adalah nama orang. Itu adalah orang-orang yang mengumpulkan Mazmur itu. Didapatkan dari mana Mazmur itu adalah tokoh-tokoh pengumpul Mazmur. Datanya? Datanya nanti saya tunjukkan. Saya mau jawab dulu pertanyaanmu. Nanti habis ini ya. Gini. Pertama, di dalam surat Al-Kahfi itu kan bunyinya begini. Salah satu tanda-tanda kebesarannya itu adalah orang-orang yang mendiami gua dan rokim. Terus kamu tadi bilang, rokim itu artinya tulisan atau bersurat. Sekarang saya mau tanya, kalimat macam apa itu? Orang-orang yang mendiami gua dan bersurat apa? Orang-orang mendiami gua dan bertulisan apa? Apa maksudnya kalimat macam apa kayak begitu? Makanya, bukunya saya tidak bisa tunjukkan. Saya tinggal di rumah. Bukunya itu ditulis oleh judul bukunya itu Decoding Al-Quran. Ya, artinya merekonstruksi Al-Quran yang berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Nah, di dalam buku itu dipecahkan bahwa sesungguhnya Quran ini dulunya itu ditulis bahasa Aram, bahasa Syria. Kemudian orang-orang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ketika menerjemahkan itu terjadi kesalahan tulis. Makanya, nih saya tampilkan lagi ayatnya nih ya. Nih. Menurut bacaan Syria, artinya bukan orang-orang yang mendiami gua dan rokim nih. Nih ya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rokim itu, ini orang Indonesia manapun gak ada yang ngerti ini. Orang-orang yang mendiami gua dan rokim. Nah, makanya di dalam buku The Syrio-Aramaic Reading of Quran itu dipecahkan sebenarnya ini kesalahan dari huruf mim ini. Nih. Rokim ini. Huruf mim ini dulu Quran ini kan tulisannya begini. Quran itu dulu tulisannya nggak ada harokat. Nggak ada a, i, u, nggak ada a, i, u nggak ada ini. Ya. Dari tulisannya nggak ada, titik-titiknya nggak ada. Ini nanti Gus Wapi jawab. Memang betul itu ya. Jadi huruf yang seharusnya dal, tadi kan sudah saya bikin ini nih. Huruf yang seharusnya dia dal, nih ya, rokim ya, nih. Ro, kof. Kemudian nih, huruf yang tadinya dia itu dal kan begini. Aduh, dal saya ini jelek terus gini nih.
Harusnya begini, rukun. Tapi gara-gara dia telat, jadinya begini. Jadi Rokim, makanya orang-orang yang mendiami gua dan Rokim nggak jelas. Tapi kalau ininya dicoret, orang-orang yang mendiami gua dan tertidur dan tidur di gua itu, makanya arti sebenarnya bacaannya Rukut, bukan Rokim. Tapi Gus Wapi terus ngeles. Makasih Bang Mika, makasih Kak Mika. Ayo jawab di sini, fokus yuk. Betul tidak ini? Rokim, bacaan aslinya itu rukud, tertidur. Orang-orang yang mendiami gua dan tertidur di sana selama 320 tahun. Silakan. Berat saudara-saudara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kok tumben ya? Mas Edis itu biasanya paling anti dengan buku karangan-karangan orang gitu loh. Saya tadi jawabnya pakai Quran loh. Wailul lil mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-9 saya jawabnya pakai Quran loh, bukan pakai tafsir itu. Pakai Quran. Wailul lil mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat 9 ada kalimat yang persis dengan Ar-Rakim. Kitabum marqum. Dari kata raqama. Saya jawab pakai Quran. Makanya Ar-Rakim saya maknai sebagai tulisan di lauh batu. Nah, Mas Edis yang kemarin-kemarinnya gak mau di luar Bible, ternyata pakai karya orang sekarang. Di dalam kritikal Al-Quran, di dalam karya-karya orang ini, gara-gara meme-nya salah, seharusnya dal ini. Nah, kok terbalik kemarin mintanya saya harus jawab pakai Quran. Sekarang Mas Edi sendiri yang terjebak dengan karangan orang, gimana sih? Sedangkan pertanyaan saya tadi, ya pertanyaan Mazmur Asaf. Mas Edis mengatakan, Asaf adalah kumpulan orang-orang yang menulis Mazmur. Itu ngawur itu. Di mana datanya itu? Bahwa Asaf adalah nama kumpulan orang-orang yang menulis Mazmur. Di mana datanya itu? Cari sampai Dajjal keluar itu. Gak ada itu. Ya, jangan dilupakan pertanyaan saya Mas Edi. Jangan terlalu fokus kepada Islam sampai lupa pertanyaan saya juga harus tanggung jawab. Anda menjawab itu gitu loh. Mazmur Asaf. Kalau nahwu saraf Mas Edis kan belajarnya nahwu saraf, makanya sarafnya kan kebalik-balik itu. Jadi wajar nulis emim aja kayak dal itu wajar. Kalau saya kan belajarnya nahwu sorof gitu loh. Sorof, bangunan kata. Kalau Mas Edis kan belajarnya nahwu saraf gitu. Makanya penyakit sarafnya sudah parah ini guys. Dia menjawab dengan tanpa data, lalu mengatakan ya, datanya mana? Tunjukkan ke saya. Kalau mim itu aslinya salah, tapi dal. Datanya tunjukkan ke saya. Dia orang buku ya, penulis buku itu kan mengatakan bahwa ini kesalahan. Seharusnya mim ini tertulis dal. Nah, dia berargumentasi seperti itu menggunakan data apa gitu loh. Datanya tunjukkan ke saya. Agar saya nanti bisa menjawab. Padahal tadi jawaban saya sudah pakai Quran. Saya tidak menjawab dengan tafsir. Saya tidak menjawab dengan hadis. Saya tidak menjawab dengan sunnah-sunnah yang lain. Tapi saya menjawab bahwa di dalam surah Al-Mutaffifin kata ar-raqmu, ra, qaf, mim itu ada. Kitabum marqum. Kitab yang tertulis, makanya rokmun rokim artinya tulisan di lauh batu ketika itu Ashabul Kahfi. Kasusnya Ashabul Kahfi. Kok malah Anda pakai kitab karya orang gitu loh. Sekarang saya jawab pertanyaan saya. Asaf artinya apa? Mampu nggak Bible menjawab Asaf itu? Pada akhirnya Mas Edis akan menggunakan kata-kata orang gitu loh. Menggunakan penafsiran orang akhirnya. Atau kita buka di dalam Yohanes. Mas Edis ya. Di dalam Yohanes. Nih, contoh ini ya. Sedis, Mas Edis. Ini Yohanes 8 nomor 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulis Yesus ini? Coba Bible mampu nggak menjelaskan ini? Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulis Yesus? Kalau kamu tadi mengatakan Al-Quran ini dengan bahasa yang tidak jelas,
Lah ini Tuhan ngapain kok gak jelas ini nulis di bawah tanah? Masa nulis Kagibon Shin no Jutsu? Dia nggak maksudnya seperti itu kan? Akhirnya yang keluar katak gitu kan nih. Ini kok malah Tuhannya yang gak jelas ini. Nulis di bawah tanah tapi gak ketemu apa tulisannya. Ngapain kan begitu? Ngapain? Nah, mampu nggak? Ini tadi saya menjelaskan kata Ar-Rokim, jawabnya pakai Quran, bukan pakai kitab orang lain. Mampu nggak apa yang ditulis Yesus? Jawab pakai Bible. Yang kedua, jangan dilupakan Mazmur Asaf. Asaf itu artinya apa? Datanya ditampilkan. Mas Edi sudah terlanjur menjawab tadi. Asaf adalah nama orang-orang yang mengumpulkan Mazmur. Dari mana itu ngarang gitu? Tenang, santai Mas Edi. Tidak usah merah-merah seperti itu topinya. Santai. Makasih Kak Mika, Bang Mika makasih. Oke, dijawab Mas Edi. Mari. Terkalahkan akhirnya Suwapi. Baik, ya. Saya akan jawab pertama ya, biar nggak lupa ya. Nih, jadi Ya. Asaf itu merujuk kepada, bisa saja merujuk kepada Asaf bin Berekhya, ayah dari Yoah, bendahara Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda. Kemudian Asaf, nah ini Asaf yang Mazmur Asaf itu tadi nih. Asaf seorang penyanyi dan pelihat Lewi terkemuka di istana Daud. Asaf adalah putra Barikhya dari suku Lewi. Asaf merupakan leluhur dari anak-anak Asaf, salah satu berserikat keluarga besar pemusik bait suci. Ada datanya ini. Gimana? Masa dibilang gak ada datanya? Ada datanya. Nah, sekarang kembali ke ini tadi. Begini, di mana datanya? Kok kamu sekarang kok merujuk kepada buku-buku karangan? Gini, Gus Wapi, gini ya. Tadi kan kamu bilang di situ ada kata-kata rokim itu, ro, kof, mim, itu ada di dalam Al-Quran muncul. Artinya tulisan. Memang betul ada. Tapi itu kalau dimasukkan ke dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 itu maksa. Masa orang-orang yang mendiami gua dan tulisan. Maksudnya gimana orang mendiami gua dan tulisan itu apa? Tanda-tanda kebesarannya adalah orang-orang yang mendiami gua dan tulisan. Nah, ternyata Gus Wapi, di dalam buku-buku tafsir ada banyak sekali tafsir tentang apa itu Ar-Rokim. Kalian cek ya teman-teman ya, Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-9. Tidak ada yang menerjemahkan itu tulisan, nggak ada. Orang-orang yang mendiami gua dan tulisan nggak ada. Makanya kata Rokim itu tetap di situ. Buka di dalam terjemahan manapun, Rokim tetap tertulis Rokim karena orang Islam nggak tahu itu apa. Loh, sekarang begini Gus Wapi, ada nggak mufasir yang menerjemahkan bahwa Rokim itu adalah nama anjing? Ada nggak? Ada. Ada orang yang menerjemahkan bahwa Rokim itu nama desa. Ada orang yang menerjemahkan bahwa Rokim itu nama lembah. Masa Rokim tulisan kok ada orang yang ngartikan itu nama anjing? Bukti, ini saya bilang buktinya. Adanya berbagai macam tafsir dan pemahaman yang berbeda-beda itu mengindikasikan bahwa kata itu sesungguhnya tidak dipahami dengan jelas oleh orang-orang Islam. Iya. Contoh. Di dalam Al-Quran ada kata-kata misalnya Rabbul Alamin. Ada nggak orang Islam yang menafsirkan Rabbul Alamin itu artinya ceret? Nggak ada. Karena kata-kata itu begitu jelas. Rabbul Alamin, Tuan semesta alam. Jelas. Nggak ada orang Islam yang ribut bilang itu nama anjing, itu nama kucing. Nggak ada. Tetapi kata Rokim menjadi satu bukti kuat. Banyaknya penafsir-penafsir yang menafsirkan itu apa? Adalah indikasi kuat bahwa itu bukan bahasa Arab yang jelas, saudara-saudara. Makanya penerjemah Al-Quran ada yang bilang itu nama anjing, ada yang bilang itu nama desa, ada yang bilang itu tulisan. Tetapi ternyata buku yang berjudul The Syria Aramaic Reading of Quran, seorang Kristen asal Syria, dia kebangsaannya udah Jerman, dia udah pindah warga negara menjadi Jerman, tapi aslinya dia orang Syria. Dia sudah memecahkan kalimat itu. Gus Wapi, tolong jelasin sama saya, jujur Gus Wapi. Dulu Al-Quran kan nggak ada tanda bacanya. Dulu Al-Quran tuh nggak ada tarokatnya. Nggak ada dulu huruf ba, huruf
ta, huruf sa itu sama, semuanya begini. Iya. Dulu, nih saya balikan lagi kamera saya. Aduh, harusnya kalau balikan kamera gini harusnya dikasih waktu tambahan ini Gus. Nih. Huruf ba, nih. Nah, ngelihat ketawa-ketawa lagi nih. Kalau huruf ba ya, misalnya ta, ya kan? Sa, kemudian ba, itu sama semua. Dulu belum ada tanda-tanda baca begini, belum ada, saudara-saudara. Dulu waktu Quran ditulis mentah, Rokim itu tulisannya itu ya begini. Nih, lanjut begini. Nah, dulu nulisnya bukan pakai pulpen. Nulisnya bukan pakai pulpen, Gus Wapi. Nulisnya dulu pakai tinta. Nah, ketika nulis huruf dal, perhatikan ini penting. Ketika menulis huruf dal dengan terlambat, orang itu bisa saja telat mengangkat penanya dan tintanya itu tabur ke bawah. Makanya orang Islam bacanya rokim, saking. Makanya sebenarnya ini merupakan kesalahan tulis. Makanya sekarang jadi nggak ada artinya. Makasih Bang Mika. Jadi rokim, apa itu rokim? Pusing orang Islam. Lihat terjemahan surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, semuanya tertulis rokim, nggak ada tulis. Gus Wapi bohong-bohong saja. Ayo silakan Gus Wapi. Jelasin dong itu, ayo kasih dong apa namanya aman. Jawaban yang jelas Gus Wapi, ayo. Yo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil pena, tulis tadi, yuk. Tulisannya jelek banget. Nangis. Ya memang jelek namanya tulisan. Saya tulisan ABC aja jelek banget tulisan saya. Yuk, silakan. Sekali-kali ikut kursus di Amerika itu, kursus nulis. Silakan. Ini ya. Kalau rokim di zaman dulu itu tulisannya begini, Mas Adis. Ini ya, kan enggak usah titik kan, gini. Nah, begini. Enggak mungkin ini jadi dal. Mim itu begini, Mas Adis. Mim itu ada yang begini, ada yang begini. Ya, mim itu begitu. Kok dilarikan ke dal itu kan jauh ini. Kok bisa gitu loh, lari ke dal. Rokim seperti ini. Kayak tadi sampai nulisnya kan begini tuh, kayak mangkoknya bakso ya. Begini ya. Ini bukan ini mangkoknya mie ayam ini namanya. Mbak itu begini, Mbak ini dari gini ya, saya ajari tulisannya. Nah, gini. Straight. Ini ta. Begini, ini kalau saya teruskan bisa jadi Naruto nanti ini. Ini kalau begini. Begini. Dari Naruto ini. Berat saudara-saudara. Aduh, ini Naruto. Aduh, tulisannya masih dimarah. Ayolah Mas Edi, sekali-kali kursus lah tulisan itu biar gak jelek-jelek amat gitu loh. Kemudian gini, jadi mim kedal itu jauh Mas Edis. Ya, mim kedal itu jauh. Dal itu begini, mim itu ada yang panjang, dikit panjang, ada yang seperti tadi, menggok ke samping kan gitu. Kemudian tadi itu sudah saya jawab pakai Quran loh. Sampean kan membantah saya dengan buku karya orang Kristen. Ya, dengan buku karya orang Kristen. Saya jawabnya sudah pakai Quran. Bukankah Anda biasanya lebih suka saya jawabnya pakai Quran, nggak usah pakai tafsir, nggak usah pakai yang lain? Kan seharusnya sudah terjawab. Sedangkan masalah asaf, ini kalau kita bandingkan ar-rokim dengan asaf. Ar-rokim dengan asaf. Tadi di awal Mas Edis mengatakan asaf adalah kumpulan orang-orang yang menulis mazmur. Itu jelas salah. Itu ngarang kan. Akhirnya ketika sudah ngarang bebas salah, Mas Edis melihat di sarapan pagi, Biblika. Jawabannya begini di sarapan pagi nih guys. Ini yang dibaca Mas Edis ya. Nih, di sarapan pagi nih ya. Ada sejumlah orang di Alkitab yang juga bernama Asaf. Asaf ayah dari Yoah, bendahara Raja Hizkia. Ada Asaf itu yang bermakna Ebishaf, seorang keturunan suku Lewi. Ada Asaf bermakna pengawas teman Raja Artahsasta. Ini kalau tadi kan Mas Edis mengatakan, apa kaitannya tulisan dengan Ashabul Kahfi yang ada di dalam goa? Apa kaitannya?
Sekarang saya tanya balik Mas Edis. Apa kaitannya Mazmur dengan ayah dari Yoah? Selamat datang di kebenaran Mas Edis. Bayangkan Mas Edis menolak ketika Ar-Rokim punya berbagai penafsiran. Padahal di sini penafsirannya gak nyambung juga ini. Gak ada yang nyambung. Mazmur Asaf. Apa kaitannya Asaf dengan ayahnya dari Yoah? Apa kaitannya Asaf dengan Ebisyaf? Apa kaitannya Asaf dengan pengawas taman raja gitu loh? Apa kaitannya? Kan gak nyambung. Mazmur itu ke Daud, bukan ke ayah dari Noah. Gitu loh, kan sama-sama gak nyambung itu. Kalau pakai standar Mas Edis loh. Mazmur Asaf. Sedangkan Asaf penafsirannya seperti itu. Berbeda-beda lagi penafsirannya. Ternyata kitab Anda pun gak jelas kalau pakai standarnya Mas Edis. Kemudian pertanyaan saya yang gak dijawab oleh Mas Edis. Ketika Yesus membungkuk dan menulis di tanah, apa yang ditulis Yesus? Yohanes 8 nomor 6. Ayo, yang ditulis Yesus apa? Kan gak jelas itu nanti itu. Banyak lagi penafsiran itu, gak jelas lagi akhirnya kan. Kalau standar Anda penafsiran, berbagai penafsiran menunjukkan kitab suci itu gak jelas, maka kitab Anda bukan hanya kitabnya gak jelas, Tuhannya gak jelas. Membungkukkan diri, menulis-nulis gak paham ya. Entah yang ditulis mangkoknya bakso kayak tadi atau apa, gak jelas. Itu Tuhan ngapain? Itu Tuhan itu ngapain? Nulis di apa? Di tanah itu ngapain dia? Bukan hanya kitabnya, Mazmur Asafnya gak jelas, Tuhannya gak jelas juga. Dijawab pakai data itu Mas Edis. Makasih Bang Mika, makasih Bang Mika. Wah, keok lagi Gus Wapi, menangis lagi Gus Wapi, saudara-saudara. Pakai data Mas Edis ya. Nangis Gus Wapi. Baik. Gus Wapi biar tidak lupa ya Gus Wapi. Nanti kalau ini lupa lagi. Baik. Gus Wapi, saya minta tolong Gus Wapi. Ini huruf apa Gus? Yang di atas ini? Dal. Dal. Ini huruf? Mim gak kayak gitu. Iya, mim gitulah. Aduh. Gak kayak gitu. Ini huruf dal ya. Sebentar. Masalahnya saya nggak tulisan saya jelek. Jadi jangan terlalu ini. Oke. Ini huruf dal ya. Ini huruf dal kan? Iya. Oke. Kalau saya tarik ke bawah begini jadi huruf apa? Jadi arit itu bukan. Jadi beginilah. Gimana? Oke. Coba Gus Wapi tulisin huruf mim. Ada nggak huruf mim yang kayak begini? Sebentar. Ada nggak huruf mim yang kayak begini, Gus? Tolong Gus Wapi jujur. Nih. Iya. Ada nggak huruf mim yang kayak gini? Oh, gak ada. Yang kayak gitu gak ada. Ya udah gimana huruf mimnya? Gini nggak? Aduh, jangan gini, Mas Adis, pas-pas. Gini ada nggak? Oh, bukan kayak gitu. Gini tulisannya. Itu bukan Coba. mim, itu namanya Coba cacing bikin kepanasan huruf di dal bulan sama Ramadan. huruf mim. Coba. Iya, kalau itu namanya cacing kepanasan di bulan Ramadan itu bukan. Gini lah, gini. Aduh, ayo coba bikin huruf dal. Nah, mim begini kan? Bikin mim. Ada yang Kalau seperti dal ini. doang? Mim. Dal begini. Oke, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Dalnya tarik ke bawah. Gini. Ada nggak huruf Ini- mim? Tadinya huruf dal begini. Kemudian kalau ditarik begini jadi huruf mim. Kalau ini cantolan baju namanya, bukan mim kecil ini. Aduh, Gus Wapi. Ini loh. Nanti saya tunjukkan ya. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Ini Ininya- Gus Wapi ini. ininya kecil, Gus Wapi Mas ini Edis. berkelit, saudara-saudara. Dia berkelit. Coba Gus Ininya Wapi, kecil, ada Mas nggak di Edis, dalam nggak besar kayak Al-Quran gini. huruf mim yang kayak begini ada nggak? Ada nggak huruf mim yang kayak begini? Masalahnya saya itu Nggak ada nggak lancar nulis Arab. Ada nggak huruf mim yang kayak begini? Ada nggak? Nggak ada. Kalau kayak gitu sejauh ini yang saya tahu nggak ada. Nggak ada. Nanti saya tunjukkan dalam Quran ya. Oke. Baik. Jadi gini Gus Wapi. Pertama-tama, tadi kan kamu selalu ngeyel, selalu ngotot bahwasanya rokim itu artinya tulisan. Ya kan? Coba kasih dulu pengertian sama saya orang-orang yang mendiami gua dan tulisan. Maksudnya gimana? Aneh nggak kalimat kayak begitu? Terus kenapa ada tafsir yang menafsirkan bahwa rokim itu adalah nama anjing? Tadi kan kamu ngeyel nih, rokim itu bahasa Arab artinya tulisan. Kalau memang demikian, kenapa ada orang Arab juga? Bahkan di situ dikatakan Qatadah kalau tidak salah itu orang yang sangat terkenal di situ ya, menafsirkan bahwa itu adalah anjing-anjing, nama-nama anjing mereka, rokim itu. Lalu ada yang menafsirkan bahwa itu nama lembah.
Ada yang menafsirkan itu nama kampung. Ada yang menafsirkan itu bukit. Coba kamu terjemahkan. Nah, mengenai Asaf, gini. Asaf itu kan nama orang. Jangan kamu bilang yang nulis Mazmur itu cuma Daud. Enggak, Musa juga menulis Mazmur. Masalahnya begini loh. Makanya kalau ngomong sama orang Islam ini, mereka ini banyak salah paham. Mazmur itu disangkanya adalah kitab. Mazmur itu pengertiannya, artinya adalah syair, pujian. Contoh nih, saya nulis Mazmur, ya. Indah wajahmu bagaikan rembulan di malam purnama yang malu-malu melihat. Itu sebenarnya kalau pengertiannya itu Mazmur. Itu adalah lagu, sajak, pujian. Itu Mazmur, mizmor bahasa Ibraninya. Jangan dibilang kitab. Musa juga menulis Mazmur loh. Aduh. Musa itu juga nulis Mazmur. Jadi Asaf itu nama orang. Jangan kamu anukan dengan kalimat. Contoh, Budi, Asap, Joko, itu nama-nama nama manusia. Lah kalau Rokim coba. Tanda-tanda kebesarannya adalah orang-orang yang mendiami gua dan Rokim. Makanya lebih masuk akal penjelasan dari Christoph Luxemburg itu yang menulis The Syrio Aramaic Reading of Quran. Di situ dikatakan mereka mendiami gua dan rukud dan tertidur di sana. Makanya di dalam bunyi ayat itu mereka tidur di situ sampai lama. Nah, ketika Muhammad ditanya berapa tahun, Muhammad nggak tahu. Ya kan? Loh, makanya saya bilang Gus Wapi, tolong lebih masuk akal mana? Orang-orang yang mendiami gua dan tertidur di sana atau orang-orang yang mendiami gua dan tulisan apa? Coba jelaskan itu secara logis. Yuk. Jangan tertawa. Aduh, Gus Wapi wajahnya sudah berat nih wajahnya nih. Yuk, sudah mau jam 1 malam. Allah, Mas Adis. Sambil nanti saya tunjukkan huruf mim di dalam Al-Quran. Ya. Itu Yohanes 8 nomor 6 kok udah dijawab pertanyaan saya. Yesus yang menulis di tanah itu gak dijawab. Oh, lupa lagi. Ya, silakan. Waktunya kan pendek, Gus. Silakan. Ya, nanti dijawab itu ya. Jadi gini, jadi saya ini bukan asumsi Mas Edis. Kalau Mas Edis mengatakan mim itu yang betul adalah dal, itu kan sampai nggak nunjukin data dari tadi Mas Edis. Coba tunjukin dulu datanya, baru kita main logik atau enggak gitu loh. Data bahwa tulisan mim itu salah, sebenarnya yang betul dal rukut tertidur, artinya rukut. Nah, itu mana datanya yang katanya itu adalah kesalahan orang yang nulis Quran. Aslinya ditulis dal lalu ternyata ke bawah tulisannya, tintanya ke bawah sehingga menjadi mim. Itu datanya di mana? Kita pakai data dulu sebelum pakai logikal gitu loh. Sedangkan saya memaknai rokim itu adalah markum tulisan, data saya pakai Al-Quran. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-9 ada data saya. Gitu loh. Bahkan ini disepakati oleh orang-orang ahli bahasa Arab ini ya. Ini qala Sa'id bin Jubair wa Mujahid. Sa'id bin Jubair dan Mujahid mengatakan ar-raqim lauhun, ya, semacam batu papan min hijarah yang terbuat dari batu. Papan yang terbuat dari batu. Setar sit. Wa hadza qaulu jami'i ahlil ma'ani. Ini adalah pendapat seluruh orang-orang yang ahli dalam makna Al-Qur'an. Loh, sampai ini. Kena geser. Ntar ya. Mana tadi dah? Nah, ini. Wal Arabiyah, dan orang ahli bahasa Arab yang mengatakan qalu ar-raqim al-kitab. Raqim itu adalah Alkitab maknanya. Wal aslu fihi, asalnya rokim itu diambil dari kata apa? Dari kata al-markum. Wal aslu fihi, asal dari lafal rokim adalah dari kata al-markum. Thumma nukila ila fa'ilin, kemudian diganti dengan wazan fa'ilun. Rokimun. Fa'ilun. Kalau rukut itu pakai wawu bukan pakai iya. Gini Mas Edis. Rukut itu begini tulisannya Mas Edis. Nah, ya, rukud.
Ini tidur artinya, rukut, tidur. Pakai wawu. Sedangkan rokim begini tulisannya. Nah, anggap sampai kan mintanya yang ke bawah begini kan, berarti kan? Kalau yang ke bawah, sip, rokim. Seharusnya di sini ada wawu. Oke lah, gak pakai titik lah, gak pakai titik, gak usah wis, gak usah pakai titik karena zaman dulu gak ada titiknya ya. Begini, kan beda banget ini. Wawu, di sini gak ada wawunya. Adal, di sini mimnya gak berbentuk dal sama sekali gitu loh. Wawunya kemana ini lalu? Kalau dimaknai rukut tidur. Kalau rokim diambil dari kata almarkum, ya almarkum ikut wazan maf'ulun. Masuk akal Mas Edis. Almarkum ikut wazan maf'ulun, maf'ulun. Lalu dialih menjadi bahasa rokimun ikut wazan fa'ilun, fa'ilun, rokimun. Nah, begini kan? Ini yang kamu mau kan? Mim kayak gini kan? Rokimun, fa'ilun. Cocok pendapat ini. Ila fa'ilin. Warrokmu alkitab adalah tulisan. Dasarnya dari Al-Mutaffifin ayat ke-9 gitu loh. Jadi data saya ada. Mas Edis dari tada sampai ya, dari tadi. Dari tadi Mas Edis mengatakan mim itu adalah dal, iyanya itu harus diganti wow. Datanya mana gitu loh. Kalau mengkritisi itu minimal sampean punya data, bukan hanya menyebutkan tapi kita gak ditampilkan datanya. Sedangkan Yesus tadi yang gak jelas-jelas gak jelas, sedangkan Yesus tadi yang jelas-jelas gak jelas ya, nulis apa tah di tanah itu gak jelas kan? Apa yang dia tulis di tanah? Kagi bunsin, no jutsu, sehingga ketika dikorok tanahnya isinya bunsin itu. Jadi, ayolah Mas Edis, Mazmur Asaf. Mazmur ini kan pujian, tapi itu jadi kitab suci, apa kaitannya dengan ayah dari Noah? Ayo, ayah dari Noah, Mazmur Asaf, Mazmur ayah dari Noah. Apa? Itu kan kitab suci Mas Edis. Itu bukan sembarang puisi. Masa ayah dari Noah menulis kitab suci? Kan gak nyambung juga gitu loh. Kalau dimaknai penyanyi, aduh tambah gak nyambung, penyanyi dangdut nanti itu. Nela Karisma. Baik, saya tanggapi ya. Karena berhubung sudah hampir jam 1 malam juga Gus Wapi, kita mungkin masuk di sesi-sesi terakhir ya. Oke. Jadi begini Gus. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan tidak jelas? Tidak jelas tuh begini Gus Wapi. Contoh nih, contoh. Tidak jelas itu ketika Anda di situ mengatakan bahwa Quran ini bahasa Arab yang jelas, tapi didapati di dalamnya ada ayat-ayat yang bukan bahasa Arab. Bukan misalnya, lalu Yesus menulis ke tanah. Apa yang dituliskannya? Loh, kok Anda harus gara-gara nggak ada yang dituliskannya? Nanti Anda bilang nggak jelas. Bukan gitu pola pikirnya. Contoh misalnya, di dalam Bible, Yesus menulis di tanah. Pakai pulpen apa? Nggak jelas, berarti nggak jelas. Loh, bukan gitu. Masa kayak gitu caranya? Contoh sekarang saya tanya, Muhammad bertahanus di Gua Hira. Waktu dia tahanus pakai baju apa? Berarti nggak jelas. Berarti nggak jelas. Bukan gitu. Yang dimaksud tidak jelas di sini adalah ketika Quran bilang bahwa Quran ini bahasa Arab yang jelas. Kan Quran mengklaim, betul nggak? Quran mengklaim bahwa Quran bahasa Arab yang jelas. Betul. Nah, ketika Quran mengklaim demikian itu, harusnya bahasa di dalam Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas. Karena Quran bilang begitu. Nyatanya setelah kita buka Al-Quran, terdapat kosakata-kosakata yang gak jelas. Tadi Gus Wapi sudah maksa. Rokim itu artinya adalah tertulis. Kenapa kalau memang itu artinya tertulis, ada mufasir yang mengartikan itu nama anjing? Kenapa ada mufasir lain yang mengartikan itu adalah nama lembah, kalau memang itu maksudnya adalah tertulis. Lagi pula kalau dimasukkan itu menjadi satu kalimat, orang-orang yang mendiami gua dan tertulis. Apa maksudnya orang-orang yang mendiami gua dan tertulis itu apa? Gitu loh. Nah sebenarnya sejauh manapun Gus Wapi menjelaskan capek-capek, Quran sendiri kan sudah nyerah. Dia bilang di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat.
yang tidak seorang pun mengerti. Nggak seorang pun mengerti. Al-Quran sudah bilang, nggak jelas itu ayat. Mutasyabihat itu apa sih? Coba saya tanya sama Gus Wapi, apa mutasyabihat? Mutasyabihat itu artinya samar, nggak jelas. Dan Al-Quran sudah pesen, tidak ada seorang pun yang mengerti takwilnya itu. Kok dipaksa-paksa harus mengerti takwilnya? Gitu loh Gus. Jadi maksud saya, cobalah mengerti duduk perkaranya. Jangan membahas ini, lihat nih, Yesus membungkuk lalu menulis ke tanah. Tulisannya apa nggak jelas? Kok gitu argumennya gimana? Nanti saya juga bisa bilang. Nanti bisa juga saya mengutip Al-Quran kalau begitu. Bisa juga saya mengutip. Lalu mereka menuduh. Siapa mereka di situ? Nggak ada namanya, berarti nggak jelas. Bukan gitu. Perkaranya bukan masalah di situ nggak dirinci, bukan gitu. Itu tidak dirincikan apa, itu benar. Misalnya mereka berkata bahwa Muhammad itu mengarang-arang Al-Quran, dibuat-buat. Siapa mereka di situ? Nggak dirincikan. Tidak dirincikan bukan berarti nggak jelas. Beda, kita ini bahas apa, saya bahas apa, Gus Wapi bahas apa. Gimana kita diskusinya kayak gitu? Nah, sekarang gini Gus Wapi. Tadi saya sudah senang dengan pengakuan Gus Wapi. Gus Wapi mengakui bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Gus Wapi sudah mengakui di dalam Al-Quran itu sudah ada juga bahasa-bahasa asing. Terus Gus Wapi bilang, bahasa asingnya kan udah jadi bahasa Arab. Kalau memang sudah jadi bahasa Arab, kenapa para mufasir bingung? Kalau memang rokin itu sudah jadi bahasa Arab yang resmi, di mana, kapan kata itu pernah digunakan? Lalu kenapa ada mufasir yang mengartikan itu nama anjing? Senggol dong, kenapa nggak disenggol? Coba, saya ingatkan, mumpung ada 30 detik. Coba, kenapa sebagian mufasir mengartikan bahwa itu nama anjing? Apa metodenya? Kajian ilmiah mereka apa? Sehingga itu nama anjing. Kenapa ada mufasir yang mengartikan bahwa itu adalah nama sebuah lembah atau nama sebuah kampung? Metodenya apa? Tolong dong, jelaskan. Ilmiah dong. Aduh, masa guru pesantren kayak begini gak mengajarkan kepada jamaahnya? Aduh, berat. Silakan. Mungkin kita masuk sesi terakhir ya Gus Wapi ya. Tadi Anda yang mulai, kemudian ini nanti Anda baru saya penutup ya. Oke. Oke, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu ya pernyataan Mas Edis. Kenapa ketika Al-Quran sudah mengklaim bahwa Al-Quran itu bahasa Arabnya jelas, ternyata para ulama masih berbeda pendapat? Nah, itu pertanyaan bagus itu teman-teman. Gini ya, Al-Quran itu sesuai ayat yang Anda bawakan, kanu min ayatina ajaba, bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran ini banyak perkara yang di luar nurul, guys. Makanya ketika Allah mengatakan Al-Quran diturunkan kepada kamu Muhammad, yang di dalamnya muhkamat, ada ayat muhkamat, hunna ummul kitab, yang ayat muhkamat ini sebagai induk dalam Al-Quran, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain adalah mutasyabihat. Nah, ketika Allah menyebutkan ayat-ayat yang samar, yang mutasyabih, Allah mengatakan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Jadi ayat mutasyabihat ini nanti akan menjadi bukti, kata Allah, orang yang hatinya ada kesesatan dia akan mengorek-ngorek ayat mutasyabihat, mempertentangkan ayat mutasyabihat. Orang yang hatinya condong pada kesesatan, kepada fitnah, kata Allah, maka dia akan mencoba menentang ayat-ayat mutasyabihat. Terbukti, saudara. Firman Allah menjadi bukti bahwa Mas Edis di dalam hatinya terdapat kesesatan, terdapat kefitnahan, terdapat kehasutan, sehingga ingin
mengorek-ngorek menentang Al-Quran dengan ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna. Orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman. Bayangkan, ini menunjukkan kebenaran dari Allah bahwa orang yang hatinya terdapat kesesatan, dia akan menentangkan, selalu membahas ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar. Para ulama menjelaskan itu dengan metode apa? Jadi tafsir itu ada 3, Mas Edis ya. Ini ilmiah ini ya. Ini harus mondok ini. Kalau nggak mondok nggak bisa ini. Hanya bermodalkan songkok merah kemudian menggunakan kacamata hitam di Amerika tidak cukup, Mas Edis. Tafsir itu ada 3. Ada tafsir bil ma'thur. Penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Ada namanya tafsir bir ra'i. Tafsir dengan menggunakan pemahaman para ulama yang sudah mendalam ilmunya dan memahami 15 cabang ilmu. Ada namanya tafsir isyari. Tafsir yang digunakan oleh orang-orang yang ahli tasawuf. Nah, metode seperti ini, kata Ar-Rakim di sini ada yang menunjukkan kepada tafsir bil ma'thur, mengambil Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran kata ra, qaf, mim diambil dari tafsiran Al-Quran yang lain, surah Al-Mutaffifin ayat 9, kitabum marqum. Dari ayat Quran juga, namanya tafsir bil ma'thur. Begitu. Sedangkan Mas Edis, ketika saya bertanya tentang Mazmur Asaf, dari berbagai pendapat itu, apa metodenya? Ada nggak tafsir-tafsir seperti yang kita sampaikan? Metode menafsiri Bible yang artinya tadi ayah dari Noah lah, yang artinya tadi penyanyi lah, artinya tukang jaga taman lah. Apa metodenya? Kok bisa ke sana? Dari ayahnya Noah sampai tukang jaga taman ikut kena tafsiran juga. Padahal hanya memaknai Mazmur Asaf. Apa metode ilmiahnya di dalam Bible? Kan begitu. Itu pertanyaan besar. Kita punya ilmu, namanya ada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Untuk mendalami ilmu Al-Quran. Ada Asbabun Nuzul. Ada An-Nahari, ayat yang turun ketika siang. Ada Al-Laili, ayat yang turun ketika malam. Ada Nasikh dan Mansukh. Ada namanya Majas. Ada Kinayah. Kemudian ada banyak babnya. Itu pelajaran yang ilmu itu semakin mahal, maka semakin sulit dipahami. Biologi tidak bisa dipahami anak kelas 2 SD. Tapi dia harus terus ke SMA baru paham. Bible, ada nggak ilmu seperti itu? Kan nggak ada. Teman-teman Kristen baru lahir diajari ilmu apa? Terjemahan. Terjemahan Bible. Nggak ada orang menguasai ilmu biologi kalau dia tidak masuk ke kelas SMA ke atas. Itulah kerennya Al-Quran. Memiliki beberapa ilmu harus memahami dalam sebuah kitab suci, gitu loh. Sekian, terima kasih. Baik. Kita tanggapi ya teman-teman ya. Baik. Ini terakhir berarti ya, penutup. Jadi Gus Wapi, ya penutup. Jadi Gus Wapi sama sekali. Gimana? 2,5. Tadi kan ente yang memulai. Oke. Atau habis ini dibagi 2,5 habis ini. Ya, wis, lanjut. Jadi begini teman-teman. Jadi Gus Wapi tadi tidak menyentuh ya. Kenapa ada mufasir yang menerjemahkan Rokim itu, warokim itu nama anjing. Enggak disentuh. Padahal itu tadi saya minta tolong dong sentuh. Apa metode yang dipakai oleh mereka sehingga hasil daripada rokim itu adalah nama anjing? Tiada disentuhnya, saudara-saudara. Tadi dia bilang menerjemahkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Tapi hasilnya, kalau memang maksud dari kata rokim itu tertulis, kenapa ada mufasir lain yang bilang itu nama anjing? Tapi tidak disentuh. Saya udah ulang. Tidak berani disentuh oleh dia. Gus Wapi, sebenarnya begini loh. Gini, kalau kita membuat satu informasi dengan keembel-embel dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa, sebenarnya informasi itu mengindikasikan apa sih? Tahu nggak? Saya kasih contoh. Gus, mau nggak saya kirimin kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia? Mau nggak saya kirimin kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Jawa? Mau nggak saya kirimin
ini itu dalam bahasa ini itu. Sebenarnya kata-kata dalam bahasa itu menunjukkan adanya sebuah terjemahan. Sebagai contoh, ketika kita pergi ke toko buku, di situ tertulis Harry Potter dalam bahasa Indonesia, Harry Potter dalam bahasa Sunda. Kenapa harus ada dalam bahasa ini, dalam bahasa itu? Karena tadinya buku itu bukan bahasa itu. Makanya kita tidak pernah membeli koran Sindo ditulis koran Sindo dalam bahasa Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Karena memang bahasa aslinya udah Indonesia. Tetapi ketika koran Sindo ini saya kirim ke orang Arab. Ya sohibku. Wahai sohibku. Aku kirim kepadamu koran Sindo. Lisanun Arabian. Dalam lisan Arab. Oh, berarti tadinya ini bukan bahasa Arab. Nah, sebenarnya Al-Quran itu juga begitu, Gus Wapi. Al-Quran itu di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Kami turunkan Al-Quran ini kepadamu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Karena apa? Karena tadinya Quran itu bukan bahasa Arab. Itu hanya bisa dimaknai begitu. Kenapa sih kok tadinya gini? Contoh. Muhammad pertama kali ketemu di Gua Hira dengan malaikat Jibril. Ada nggak Jibril ngomong gini, Muhammad, saya hari ini ngomongnya pakai bahasa Arab. Hari ini saya turunkan kepada kamu wahyu dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Emang tadinya Jibril ngomong sama Muhammad pakai bahasa Jawa sehingga Muhammad nggak ngerti. Iya kah? Coba pernah nggak hari ini pulang ke rumah ketemu ibu. Bu, hari ini saya ngomong sama kamu pakai bahasa Madura. Nggak perlu Anda ngomong begitu. Nggak perlu. Nah makanya kenapa sih Quran kok capek-capek ngomong Quran ini saya turunkan dalam bahasa Arab. Kenapa Quran bilang begitu? Karena tadinya Quran itu bukan, info-infonya itu bukan dalam bahasa Arab. Karena kisah Yusuf, ya kan? Tadinya Yusuf itu begini lalu dibuang ke sumur. Kemarin udah kita bahas. Saudara-saudaranya benci. Kemudian Yusuf dijual ke Mesir. Kemudian di sana dia menjadi tangan kanan Raja Mesir. Lalu dia mengumpulkan gandum. Lalu saudara-saudaranya datang ke sana. Itu kan udah ada di kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Makanya Quran datang. Ingin menceritakan kisah-kisah sebelumnya itu. Tapi dalam bahasa Arab. Supaya orang Arab itu mengerti. Karena tulisannya itu nggak ditulis dalam bahasa mereka. Tapi kalian tidak paham-paham juga. Makanya kalau mau paham Al-Quran, Quran tuh berkali-kali ngomong, Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Rujuk tuh kitab sebelumnya itu dirujuk. Quran tuh sudah ngomong begitu sama kalian. Tapi kalian tetap saja ngeyel. Ngeyel. Disuruh merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, tapi ngeyel, malah merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir yang isinya ujung-ujungnya juga nyontek Bible. Gus Wapi nggak paham-paham juga. Silakan. Oke, ini gimana ini? Silakan ya. Enggak, maksudnya 5 menit bagi 2 berarti. Terserah, mau sudah boleh, mau lanjut atau masih panas atau bagaimana. Nampaknya masih banyak itu pensupport Gus Wapi. Banyak yang pengen debat dengan saya. Begini, saya bilang banyak yang pengen debat sama saya, motivasinya ini lain-lain gitu loh. Ada yang bilang, kalau debat sama Edis katanya Muslim banyak pendukung, banyak kasih koin. Banyak yang ngomong gitu, ada komentar-komentar semacam itu. Tapi nggak apa-apa lah, nafikan saja itu. Silakan, yuk. Silakan. Banyak banget ngomongnya orangnya, heran saya. Lu memang fakta banyak ngomong begitu. Ini waktu saya ini. Oh ya silakan. Waktu saya itu santai gitu loh. Bayangkan Mas Edis ya, Al-Quran itu kenapa kok pakai bahasa Arab? Lalu Allah menjelaskan, anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian paham. Karena Al-Quran turunnya kepada orang Arab yang notabene Nabi Muhammad untuk semesta alam, Mas Edis. Gitu loh. Allah memilih bahasa Arab. Kenapa? Li'annal Arabiyyah adakku wa afsahu lughah. Karena bahasa Arab ini bahasa yang paling jelas, yang paling fasih. Bayangkan, kosakata bahasa Arab itu ada 13 juta. Ada 13 juta kosakata bahasa Arab.
Mazmur Asaf saja yang bukan bahasa Arab, yang Mazmur ini berarti kan bahasanya Ibrani. Ya, itu yang Ibrani yang kosakatanya jauh lebih dikit dari bahasa Arab saja, Anda kan bingung pakai tafsiran tadi kan, pakai sarapan pagi biblika. Bayangkan, yang kosakatanya sedikit saja, Mas Edis masih butuh sarapan pagi biblika, dan itu pun tafsirannya banyak. Bayangkan, apalagi yang kosakatanya sampai 13 juta, Mas Edis. Dor, selamat datang di kebenaran. Yang Ibrani saja yang kosakatanya jauh lebih sedikit dari bahasa Arab, Anda butuh tafsir. Pendapat ini mengatakan ayah dari Yoah, pendapat ini mendapat penyanyi, ada ini tukang jaga taman. Bayangkan, itu tafsiran-tafsiran seperti itu apa metodenya? Kan nggak dijawab. Saya sudah jawab tadi, metodenya pakai apa? Ar-Rakim, ketika Anda bertanya dan saya menjawab, itu adalah tafsirannya ada di surah Mutaffifin ayat 9. Saya pakai tafsir namanya Bil Ma'thur. Ya. Kalau dia menjawab dengan seumpamanya artinya adalah anjing, berarti menggunakan tafsir bir ra'i. Kalau itu maksudnya yang lain berarti tafsir isyari. Kan ada metodenya, sudah saya jelaskan. Sekarang saya nanya, Asaf dimaknai tukang jaga taman, dimaknai ayah dari Yoah, dimaknai Habis. begini. Itu pakai tafsir Waktu apa? habis. Oke. Baik. Oh, saya kira lanjut. Gini Gus Wapi, kenapa harus ngasih tahu gitu loh? Kenapa kok saya turunkan pakai bahasa Arab ya biar kamu paham? Kenapa harus ngomong begitu? Motivasinya itu apa? Contoh nih, pernah nggak saya ngomong sama Anda bilang gini, Gus Wapi, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya biar kamu paham ya. Perlu nggak saya ngomong gitu? Lu nggak perlu. Nggak perlu. Sekarang pergi ketemu orang Indonesia di jalan, ngomong gini, Bang, saya ngomong pakai bahasa Indonesia ya Bang ya biar paham, biar Abang paham. Dia pasti nanti akan mengerutkan dahi. Lu ngomong apa lu? Lu ngomong apa lu? Kenapa sih kamu perlu ngomong sama orang? Saya ajak kamu ngobrol pakai bahasa Indonesia ya biar kamu paham. Kenapa kamu perlu ngomong gitu? Nah, ini sebenarnya yang orang Islam nggak tahu.